Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Kisah sahabat Nabi yang ke-11. Siapa yang tidak tahu Khalid bin Walid, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini merupakan seorang pejuang sekaligus panglima perang Islam yang tersohor pada masanya. Saking hebatnya, Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam setiap peperangan yang ia pimpin. Oleh sebab itu, Khalid menyandang gelar Saifullah al-Maslul yang berarti pedang Allah yang terhunus. Penakluk Persia dan Romawi ini memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh panglima lainnya. Salah satu keistimewaannya yaitu berhasil menyatukan Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bahkan, ia berhasil membentuk entitas politik yang bersatu dan disebut sebagai kekhalifahan. Selain itu, Khalid bin Walid juga menjadi satu-satunya panglima tertinggi pada masa Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya. Ide-idenya yang cemerlang, taktik perangnya yang jitu, hingga keperkasaannya yang tiada tara, membuatnya menjadi sosok yang sangat hebat. Khalid bin Walid juga menjadi juru tulis Rasulullah SAW. Gelarnya sendiri adalah Abu Sulaiman. Profil singkat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid lahir pada tahun 592 Masehi. Ia merupakan anak dari pasangan Walid bin Mughirah dan Lababah Asy-Syaghri binti Al-Harits bin Harb. Ayahnya berasal dari Bani Makhzum, salah satu marga terkemuka di kalangan suku Quraisy. Khalid bin Walid merupakan salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Paman-pamannya juga tergolong sebagai kaum yang terpandang di Quraisy. Ayah Khalid bin Walid memiliki kebun buah-buahan yang membentang dari Mekkah sampai Taif. Berdasarkan silsilahnya, ia bersaudara dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikarenakan Sayyidah Maimunah yang merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bibinya dari pihak ibu. Masuk Islamnya Khalid bin Walid. Kehebatan dan keberanian Khalid di medan perang terlihat ketika ia memimpin pasukan Quraisy pada perang Uhud. Saat itu, ia menjabat sebagai panglima pasukan berkuda kaum Quraisy dan berhasil mengalahkan kaum muslimin. Taktik yang Khalid gunakan adalah memanfaatkan kelemahan musuh. Ketika kaum muslimin berlomba-lomba mengambil harta rampasan perang karena menganggap musuh kalah dari arah belakang, pasukan Khalid menyerang balik kaum muslimin secara mendadak. Serangan itu membuat pasukan muslimin kalah telak dan kemenangan menjadi milik kaum Quraisy. Usai perang Uhud, Khalid bin Walid menyatakan diri masuk Islam. Dengan demikian, jabatan yang ia peroleh sama seperti sebelumnya, yaitu panglima perang. Khalid bin Walid tidak pernah mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perang yang dipimpin, Khalid berhasil memperoleh kemenangan. Prestasi tersebut kian berlanjut hingga masa pemerintahan Abu Bakar. Kala itu, Khalid ditugaskan untuk memperluas wilayah Islam dan membuat kalang kabut pasukan Romawi dan Persia. Peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ialah Perang Mu'tah, pembebasan Mekah, pertempuran Hunain, pengepungan Taif, pertempuran Tabuk, dan Haji Wadah. Ketika Perang Mu'tah, Khalid kehilangan 9 pedangnya. Inilah yang menyebabkan dirinya memperoleh gelar pedang Allah yang terhunus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, pada peristiwa pembebasan Mekkah atau Fatu Mekkah pada tahun 630 Masehi, Khalid bin Walid memiliki andil yang cukup besar dalam mengobarkan semangat pasukannya. Kemudian, di era Khalifah Abu Bakar, Khalid bin Walid memimpin sejumlah pertempuran, seperti pertempuran Riddah, pertempuran Yamamah, serta penaklukan Persia dan Romawi. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak kaum Muslim yang keluar dari Islam atau murtad. Selain itu, banyak juga yang mengaku sebagai nabi selanjutnya dan kemudian diberantas oleh Khalifah Abu Bakar. Salah satu pemberantasan tersebut dilakukan melalui pertempuran Yamamah yang melawan Musailamah al-Kadzdzab, seseorang yang mengaku nabi. Dalam pertempuran Yamamah, pasukan Muslim di bawah pimpinan Khalid berhasil mengalahkan kaum murtad yang jumlahnya lebih banyak 3 kali lipat ketimbang jumlah pasukan Muslim.
Sementara itu, ketika penaklukan Persia dan Romawi, Khalid bersama 18.000 pasukan Muslim berhasil menguasai wilayah Persia dengan cepat. Bahkan, ia meraih 4 pertempuran secara berturut-turut dengan cepat, yaitu pertempuran Chains, pertempuran Sungai, pertempuran Walaja, dan pertempuran Ulais. Teladan yang diperoleh dari kisah Khalid bin Walid. Sepak terjang Khalid bin Walid sebagai panglima perang Islam tidak diragukan lagi. Kisahnya ini menyimpan banyak pelajaran penting yang bisa diteladani oleh umat Muslim, salah satunya tidak takabur. Meski kehebatannya tidak diragukan lagi, Khalid tidak pernah membanggakan diri dan bersikap sombong. Dirinya tetap rendah hati dan tawadu. Selain itu, teladan lainnya yang dapat diperoleh dari kisah Khalid bin Walid ialah ikhlas dalam berjuang. Meski sempat dipecat sebagai panglima oleh Khalifah Umar, Khalid tidak kecewa dan memberontak. Menurutnya, semua posisi jabatan adalah sama. Yang membedakan hanya keikhlasan dalam memperjuangkan kebenaran. Dengan demikian, ia menerima keputusan Khalifah Umar dengan lapang. Wafatnya Khalid bin Walid akibat sakit. Khalid bin Walid wafat di Hims pada 21 Hijriah. Diriwayatkan dari Abu Az-Zinad, ketika ajal hendak menjemputnya, ia menangis sambil berkata, "Aku telah mengikuti perang ini dan itu dengan gagah berani, hingga tidak ada sejengkal bagian pun di tubuhku, kecuali ada bekas sabetan pedang atau tusukan anak panah. Namun, mengapa aku mati di atas kasurku, tanpa bisa berbuat apa-apa? Seperti halnya seekor keledai, mata para pengecut tidak bisa terpejam." Meski Khalid bin Walid dikenal sebagai panglima perang Islam tersohor, ia meninggal akibat sakit yang dideritanya. Pada awal 18 Hijriah, wabah epidemik menyebar di Syria dan menyerang para penduduk, termasuk Khalid. Bahkan, anak-anak Khalid bin Walid ikut terkena wabah tersebut dan menyisakan 3 orang putra, yaitu Sulaiman, Muhajir, dan Abdurrahman. Khalid menghembuskan napas terakhir di kediamannya. Khalid berkata, "Aku telah turut serta dalam 100 perang, atau kurang lebih demikian. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku, kecuali terdapat bekas luka pukulan pedang, hujaman tombak, atau tusukan anak panah. Namun lihatlah, aku sekarang akan wafat di atas tempat tidurku. Maka janganlah mata ini terpejam, wafat, sebagaimana terpejamnya mata orang-orang penakut. Tidak ada suatu amalan yang paling aku harapkan daripada la ilaha illallah, dan aku terus menjaga kalimat tersebut, tidak berbuat syirik." Wafatnya Khalid bin Walid ini sekitar 4 tahun setelah diberhentikan dari jabatannya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Panglima perang Islam tersohor itu meninggal pada usia 57 tahun, tahun 642 Masehi, dan dimakamkan di Homs, Suriah, tempat tinggalnya sejak pemecatannya dari karir militernya. Inilah sepenggal kisah sahabat Nabi Khalid bin Walid. Saksikan kisah selanjutnya. Kisah sahabat Nabi yang ke-12. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan salah satu dari 10 sahabat yang telah dikabarkan masuk surga. Beliau juga termasuk dari orang-orang awal yang masuk Islam. Beliau masuk Islam lewat perantara dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Abu Bakar mendakwahkan untuk beribadah hanya kepada Allah di awal-awal Islam. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu merupakan salah satu di antara para sahabat yang hijrah ke Habasyah. Ketika beliau dan para sahabat lainnya berada di Habasyah, rasa rindu mereka kepada Rasulullah sangatlah besar, sehingga ketika ada berita bohong mengenai Islamnya penduduk Mekah, mereka pun langsung kembali ke Mekah. Setelah kembali ke Mekah dan mendapati ternyata kabar tersebut palsu, mereka pun kembali menerima kekejaman dari penduduk Mekah yang sudah menunggu kehadiran para muhajirin dari Habasyah. Setelah menerima perilaku yang buruk dari penduduk Mekah, akhirnya kaum muslimin hijrah menuju Madinah. Dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah termasuk dari orang-orang yang hijrah ke Madinah. Pelajaran wala dan bara Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika Perang Badar. Ketika Perang Badar berlangsung, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bertempur dengan gagah berani, bagaikan seekor singa. Para pasukan kaum musyrikin mayoritas menjauhi beliau karena takut. Akan tetapi, ada satu prajurit kaum musyrikin yang terus-menerus mengincar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.
Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika itu berusaha untuk menghindari prajurit tersebut. Hingga akhirnya beliau radhiyallahu anhu menyerang prajurit tersebut dan membunuhnya. Ketahuilah, orang yang terbunuh tersebut adalah Abdullah bin Al-Jarrah, ayah dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika perang Badar membunuh ayahnya sendiri yang memerangi Islam demi berjihad di jalan Allah. Atas kejadian tersebut, Allah pun menurunkan ayat, "Engkau, Nabi Muhammad, tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya dan menguatkan mereka dengan pertolongan darinya. Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung." Surah Mujadilah ayat 22. Dari kisah beliau, kita bisa ambil pelajaran bahwa wala dan bara kita hanya kepada Islam, hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika orang-orang terdekat kita menentang dan memerangi Islam, kita sebagai seorang Muslim harus tetap membela Islam, walaupun mereka ayah atau ibu kita. Sebagaimana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang melawan ayahnya sendiri di Perang Badar, karena ayahnya memerangi Islam. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah lebih memilih Islam dibandingkan ayahnya. Ketahuilah bahwasanya tidak mungkin seorang Muslim bisa berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Islam. Selayaknya bagi seorang Muslim, kecintaan yang paling besar baginya adalah mencintai Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik." Surah At-Taubah ayat 24. Kasih sayang dan adab Abu Ubaidah bin Jarrah terhadap Rasulullah di Perang Uhud. Perang Uhud adalah perang di mana kaum muslimin dikalahkan oleh orang-orang musyrik Quraisy. Hal tersebut dikarenakan ketidaktaatan para pemanah atas perintah Rasulullah. Mereka mengabaikan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap berada di atas bukit Uhud. Akan tetapi, mereka malah turun dari bukit karena tergoda harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin yang ketika itu sudah terpukul mundur. Turunnya para pemanah ini memberi celah bagi kaum musyrikin untuk melakukan serangan balik. Ketika itu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang masih belum masuk Islam mengambil inisiatif untuk menyerang balik kaum muslimin dan membalikkan keadaan. Ketika itu, kaum muslimin terpukul mundur dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diincar oleh kaum musyrikin untuk dibunuh. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka cukup parah. Bahu beliau tertebas pedang oleh seorang penunggang kuda yang terlaknat bernama Abdullah bin Qamiyah. Walaupun terlindung dengan baju besinya, beliau masih terluka cukup parah. Lalu Abdullah bin Qamiyah menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan serangan yang sama kerasnya dengan serangan yang pertama. Serangan tersebut mengenai topi besi beliau sehingga menancaplah cincin besi pada topi besi beliau di pipinya. Melihat hal tersebut, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mencabut cincin topi besi tersebut dari pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, beliau radhiyallahu anhu tidaklah mencabutnya dengan tangannya, melainkan menggunakan giginya. Hal itu ia lakukan agar ia tidak menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia mencabut cincin tersebut. Akibat keinginannya untuk bersikap lembut tersebut, tanggallah dua gigi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu ketika mencabut cincin tersebut dari pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun gigi beliau tanggal demi berbuat lembut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau dibalas menjadi salah seorang
yang paling dicintai Nabi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya, siapakah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai? Aisyah menjawab, Abu Bakar, lalu Umar, lalu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sebaik-baiknya laki-laki adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat Tirmidzi. Tidak tertariknya Abu Ubaidah bin Jarrah pada kepemimpinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Amr bin Al-Ash untuk ekspedisi militer ke Zatu Salasil. Ketika itu, Amr bin Al-Ash menimbang perlunya pasukan bantuan, sehingga Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk memimpin pasukan bantuan untuk Amr bin Al-Ash. Ketika kedua pasukan bertemu, terdapat perselisihan antara kedua pasukan tentang siapa yang jadi imam. Melihat itu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu menyatakan, tunduk atas komando Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu demi melaksanakan perintah Rasulullah agar mereka berdua tidak berselisih. Amr bin Al-Ash pun ketika itu mengimami salat dan memimpin pasukan. Demikianlah beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah jihadnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia. Beliau merupakan satu di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau juga merupakan salah satu dari 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Dari beliau juga telah kita pelajari sikap wala dan bara ketika beliau harus berhadapan dengan ayahnya di Perang Badar. Dari beliau juga kita bisa pelajari sikap lemah lembut terhadap Rasulullah ketika ia mencabut cincin besi dari pipi Rasulullah, hingga tanggallah kedua gigi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di Perang Uhud. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga merupakan salah seorang sahabat yang paling amanah di antara sahabat-sahabat lainnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki seorang amin, orang yang amanah terpercaya, dan amin umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Rasulullah dengan kaum Nasrani Najran. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah merupakan sahabat yang dipercayai oleh Rasulullah hingga disebut oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang kepercayaan umat ini. Hal tersebut terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh kaum Nasrani Najran, dan mereka pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Nabi Isa alaihi salam. Ketika itu turunlah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Surah Ali Imran ayat 59. Setelah menerima kebenaran dari firman Allah tersebut, kaum Nasrani tersebut tidak mau menerima kebenaran dan menolak apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka pun hendak melakukan mubahalah, saling bersumpah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hudzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka salah seorang dari mereka berdua berkata kepada temannya, jangan kamu lakukan. Demi Allah, seandainya dia benar seorang nabi, maka dia yang akan melaknat kita hingga kita tidak akan pernah beruntung dan tidak punya keturunan lagi setelah kita. Kemudian keduanya berkata, wahai Rasulullah, kami akan memberikan apa yang engkau minta kepada kami. Oleh karena itu, utuslah orang kepercayaan engkau kepada kami, dan jangan sekali-kali engkau mengutusnya kecuali memang orang itu sangat terpercaya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku akan mengutus orang kepercayaan yang sebenar-benarnya. Maka para sahabat merasa penasaran dan akhirnya menunggu-nunggu orang yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdirilah wahai Abu Ubaidah bin Jarrah. Setelah Abu Ubaidah bin Jarrah berdiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dialah orang kepercayaan umat ini. Hadis riwayat Bukhari. Ketika itu Rasulullah menunjuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk diutus kepada kaum Nasrani Najran.
yang menuntut untuk diutus kepada mereka, seorang yang sangat amanah untuk mengurus perkara mereka. Bahkan Rasulullah pun menyatakan bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah merupakan orang kepercayaan umat ini. Abu Ubaidah menjadi pemimpin pasukan kaum muslimin. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga diberikan amanah yang sangat besar oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di masa kekhalifahan Umar. Umar menunjuk Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk menggantikan Khalid bin Walid untuk menjadi pemimpin pasukan kaum muslimin. Sebuah amanah yang sangat besar bagi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Akan tetapi, walaupun beliau menjadi komandan pasukan kaum muslimin, kedudukan dunia tidaklah mengubah dirinya. Ketika Abu Ubaidah ditunjuk sebagai pemimpin pasukan oleh Umar, ketika itu sedang berlangsung pengepungan kota Damaskus. Abu Ubaidah tidak seperti orang-orang pada umumnya yang mungkin langsung merebut kepemimpinan lalu mengklaim prestasi penaklukan Damaskus adalah prestasinya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menunggu untuk tidak memberitahukan Khalid bin Walid atas pengangkatan Abu Ubaidah menjadi pemimpin hingga selesai penaklukan Damaskus. Abu Ubaidah lebih mementingkan kondusif dan lancarnya penaklukan Damaskus dibandingkan kepentingan pribadinya. Ketika perang Yarmuk, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu juga menyerahkan kepemimpinan kepada Khalid bin Walid. Hal itu dikarenakan beliau menimbang maslahat yang lebih besar ketika itu. Tentunya bukan dikarenakan inkompetennya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, tapi murni timbangan maslahat. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga mencetak berbagai pencapaian yang luar biasa. Salah satunya adalah penaklukan Yerusalem. Sebelum berperang, beliau selalu mendakwahkan Islam kepada pemimpin musuh. Hal tersebut beliau lakukan agar pemimpin tersebut masuk Islam dan membuat bawahannya pun mengikuti. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, walaupun beliau merupakan seorang pemimpin pasukan seluruh kaum muslimin, kedudukannya yang tinggi tidaklah membuat beliau berubah dan menjadi cinta dunia. Ketika dunia datang kepada beliau, hal tersebut tidak akan mengubahnya. Umar bin Al-Khattab mengirimkan padanya Abu Ubaidah 4.000 dirham dan 400 dinar. Umar berkata pada utusannya, "Lihatlah apa yang ia, Abu Ubaidah, lakukan." Maka ia, Abu Ubaidah, membagi-bagikannya. Ketika utusan Umar melaporkan kepada Umar tentang apa yang Abu Ubaidah lakukan terhadap hartanya, Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan dalam Islam orang yang melakukan hal tersebut." Abu Ubaidah bin Al-Jarrah juga hidup dalam keadaan yang sederhana. Di rumah beliau tidak terdapat perabotan rumah yang bagus. Di dalamnya hanya ada barang-barang yang ia butuhkan untuk sekadar menjalani kehidupan saja. Bahkan ketika Umar berkunjung ke rumah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, beliau menangis melihat kondisi Abu Ubaidah. Perpisahan dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika wabah ta'un melanda, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah merupakan salah seorang yang terkena wabah tersebut. Abu Ubaidah wafat akibat wabah ta'un pada usia 56 tahun. Kisah sahabat Nabi yang ke-13. Utsman bin Affan adalah nama salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu termasyhur. Hidupnya pun dipenuhi kisah-kisah yang menarik untuk diketahui. Ia juga merupakan orang yang digelari dengan sebutan Dzunnurain. Selain termasuk dalam deretan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan juga pernah menjabat sebagai khalifah. Ia merupakan salah seorang yang bergelar Khulafaur Rasyidin bersama dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Sekilas tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi di wilayah Taif, Arab. Ia adalah putra dari Affan bin Abi Al-Ash dan Arwa binti Quraiz. Pemilik nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi Al-Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab ini lahir dari keluarga kaya, lagi berpengaruh di Mekah. Ia merupakan putra terpandang dalam tata sosial Bani Umayyah. Sejak kecil, dirinya ditempa dengan pendidikan yang baik, hingga menjadi seorang yang pandai membaca dan menulis. Tak hanya itu, Utsman muda juga dikenal mempunyai akhlak mulia, sopan, pemalu, dan bersih jiwanya. Sosoknya rupawan, lembut, berperawakan sedang, berambut lebat, berkulit sawo matang, dan berjenggot lebat.
Az-Zuhri menambahkan bahwa Utsman juga memiliki bentuk mulut yang bagus, bahu bidang, dahi lebar, dan 2 telapak kaki lebar. Utsman bin Affan masuk Islam dan hijrah 2 kali. Utsman termasuk dalam as-sabiqunal awwalun atau golongan yang pertama-tama masuk Islam. Orang yang memiliki peran besar dalam mengislamkan Utsman adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada masa awal dakwah Islam, orang-orang Quraisy menyiksa para pengikut Muhammad di Mekkah, termasuk Utsman bin Affan. Dikabarkan bahwa ia disiksa oleh pamannya sendiri dari Bani Umayyah. Namun, hal tersebut sama sekali tidak menggoyahkan keteguhan hati Utsman dalam memeluk agama Islam. Berhubung tekanan dan siksaan yang dilancarkan kaum kafir Quraisy semakin berat, Utsman bin Affan bersama-sama dengan para sahabat lainnya hijrah menuju Habasyah. Di wilayah Ethiopia tersebut, Raja Najasyi memberikan suaka untuk orang-orang Muslim dengan adil dan bijak. Adapun ketika hijrah ke Madinah, Utsman bersama istrinya, Ruqayyah, termasuk dalam rombongan yang ketiga. Di Madinah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman dipersaudarakan dengan Aus bin Tsabit dari Bani Najjar. Utsman bin Affan menjadi khalifah. Sebelum Umar bin Khattab wafat ditikam Abu Lu'lu'ah, ia sempat mengajukan nama 6 orang calon untuk dijadikan penerusnya kepada majelis syura. Keenamnya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin Auf, dan Abdullah bin Umar. Usai Umar wafat, majelis syura berkumpul untuk membahas penerus khalifah umat Islam. Ringkasnya, Utsman bin Affan kemudian yang terpilih dan dibayat pertama kali oleh Abdurrahman bin Auf. Hasil musyawarah Dewan Syura kemudian menyatakan sepakat untuk memilih Utsman pada 3 Muharram 24 Hijriah. Usai dibayat, Utsman berpidato di depan kaum muslimin. Isi pidatonya berbeda dibandingkan 2 khalifah sebelumnya yang berisikan visi politik. Utsman lebih memilih pidato dengan fokus utama, nasihat kehidupan bagi umat Islam. Selama memerintah, Utsman telah melakukan banyak hal. Di antaranya adalah melebarkan Masjid Nabawi, memperluas wilayah kekuasaan Islam, seperti menaklukkan Hisrof, Kabul, Ghazna, Balkh, dan Turkistan. Membangun angkatan laut hingga melakukan kodifikasi Al-Quran. Utsman bin Affan terkenal sebagai pribadi yang pemalu. Suatu hari, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur terlentang dengan kedua betis terbuka, Abu Bakar dan Umar meminta izin masuk dan Rasulullah tetap dalam posisi tersebut. Namun, ketika Utsman meminta izin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menutup betisnya sambil berkata, "Bagaimana aku tidak merasa malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya?" Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Utsman juga dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Pada perang Al-Asrah, ia menanggung semua perlengkapan, separuh pasukan Muslim. Ia mendermakan 300 ekor onta, 50 ekor kuda beserta perlengkapannya, serta 1000 dinar yang diberikan langsung di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakannya. Mudah-mudahan setelah ini Utsman melakukan lebih banyak lagi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Utsman sangat takut terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pernah berkata, "Seandainya aku berada di antara surga dan neraka, lalu aku tidak tahu kemana aku akan disuruh masuk, maka aku akan memilih menjadi abu sebelum aku tahu kemana aku akan dimasukkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitakan bahwa Utsman akan masuk surga dan akan menghadapi fitnah serta terbunuh secara zalim. Utsman senantiasa bermunajat kepada Allah agar diberi kekuatan untuk bersabar menghadapi fitnah tersebut. Utsman berjasa dalam menyempurnakan pengumpulan Al-Quran. Ia menghimpun umat untuk menggunakan mushaf yang telah dikumpulkan oleh Abu Bakar, lalu memerintahkan penyalinan mushaf tersebut dan membagikannya ke berbagai daerah. Semua mushaf lainnya dibakar. Pada masa pemerintahannya, Utsman membuat perubahan besar. Ia adalah orang pertama yang memperluas bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ia juga membangun pangkalan angkatan laut, membentuk kepolisian negara, serta mendirikan gedung peradilan. Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar,
Sidang peradilan masih dilaksanakan di masjid. Utsman juga yang pertama kali mendahulukan khutbah dalam salat Id dan menambah adzan pada salat Jumat. Ia juga meriwayatkan 146 hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan rumah tangganya, Utsman menikahi 8 wanita. 4 di antaranya meninggal dunia. Mereka adalah Fakhitah, Ummu Banin, Ramlah, dan Na'ilah. Utsman memiliki 17 orang anak, 9 di antaranya laki-laki dan 8 perempuan. Keislaman Utsman bin Affan diceritakan ketika mendengar berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahkan putrinya, Ruqayyah, dengan putra pamannya, putra Abu Lahab. Utsman bin Affan sangat menyayangkan hal tersebut. Ia merasa tidak dapat mendahului untuk menikahi Ruqayyah dan tidak mendapatkan perilaku mulia serta keluarga yang terhormat tersebut. Utsman bin Affan pulang dengan perasaan sedih. Di rumah ada bibinya, Sa'dah binti Quraiz, seorang wanita tua yang bijaksana dan teguh. Bibi itu menghibur Utsman dengan kabar gembira tentang munculnya seorang nabi yang akan menghapus penyembahan berhala dan mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Dia juga mendorong Utsman untuk mengikuti ajaran nabi tersebut dan memberitahu bahwa Utsman akan memperoleh keberuntungan jika mengikuti jalan tersebut. Utsman kemudian menceritakan apa yang dikatakan bibinya kepada Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, wahai Utsman, bibimu benar. Engkau adalah seorang yang cerdas dan teguh. Kebenaran tidak akan tersembunyi darimu." Abu Bakar kemudian bertanya, "Apa pendapatmu tentang berhala-berhala yang kita sembah? Bukankah mereka hanya batu yang tidak bisa mendengar atau melihat?" Utsman menjawab, "Benar." Abu Bakar melanjutkan, "Memang, apa yang dikatakan bibimu itu benar. Allah telah mengutus seorang nabi yang membawa petunjuk dan kebenaran." Utsman pun bertanya, "Siapakah dia?" Abu Bakar menjawab, "Nabi itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib." Utsman terkejut, apakah dia orang yang jujur dan terpercaya itu? Tanya Utsman. "Benar, dialah orangnya," jawab Abu Bakar. Utsman kemudian bertanya, "Maukah engkau menemani aku untuk menemui nabi itu?" Abu Bakar menjawab, "Tentu." Keduanya pun pergi untuk menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat bertemu dengan Utsman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Utsman, ikutilah seruan Allah. Aku adalah utusan Allah untuk kalian dan seluruh umat manusia." Ketika tangan kanan Utsman bersalaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar sabda beliau, hati Utsman merasakan kedamaian dan keyakinan penuh terhadap risalah yang disampaikan. Kemudian Utsman pun bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Keistimewaan Utsman bin Affan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sifat baik, keutamaan yang melimpah, dan ragam perilaku terpuji kepada Utsman bin Affan, sang pemilik dua cahaya. Ia adalah sosok yang penuh dengan kebaikan dan kehormatan, baik sebelum maupun sesudah memeluk Islam. Utsman pernah menuturkannya sendiri, 10 kebaikan tersimpan di sisi Tuhanku. Aku adalah khalifah ketiga dalam Islam. Aku menyiapkan Jais al-Usrah, pasukan dalam keadaan sulit. Aku menghimpun Al-Quran di masa Rasulullah. Aku dipercaya Rasulullah untuk menikah dengan salah seorang putrinya, Ruqayyah. Ketika Ruqayyah meninggal, aku dinikahkan lagi dengan putrinya yang lain, Ummu Kultsum. Aku tidak menumpuk harta, aku tidak berdusta, tak pernah kusentuh kemaluanku dengan tangan kanan sejak aku berbaiat kepada Rasulullah. Setiap hari Jumat kubebaskan seorang budak, hingga ketika aku tak memiliki lagi budak, aku membeli budak untuk dibebaskan, dan aku tidak berzina, baik di masa jahiliyah maupun setelah Islam. Semua keistimewaan ini ia raih berkat kebaikan akhlak, pekerti luhur, dan perilaku terpuji yang dimilikinya. Para sahabat pun berlomba-lomba ingin meraih kedudukan yang sama, namun Utsman lebih dahulu meraihnya. Keistimewaan lain yang tak terbantahkan adalah bahwa Utsman bin Affan mendapat pengakuan sebagai Muslim terbaik ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Abdullah bin Umar pernah berkata, "Bagi kami di zaman Rasulullah tidak seorang pun yang menandingi Abu Bakar.
kemudian Umar, kemudian Utsman. Para sahabat Rasulullah bersumpah untuk tidak membeda-bedakan mereka satu sama lain. Salah satu prestasi terbaik Utsman ibn Affan adalah menyatukan gaya bacaan, qiraah, Al-Quran semua umat Islam. Ia menyusun mushaf Al-Quran sesuai dengan bacaan yang didasarkan Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati Utsman bin Affan sebagai al-syadiq, kawan, dan al-syahid, syahid. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas sebuah gunung batu bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, dan Zubair, tiba-tiba gunung batu itu berguncang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tenanglah, karena di sisi kalian ada Nabi, syadiq, dan syahid." Kisah terbunuhnya Utsman bin Affan mengisahkan kejadian terbunuhnya Utsman bin Affan di rumahnya ketika mengaji bersama istrinya. Kisah bermula ketika Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq merencanakan pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan yang melaksanakan pembunuhannya adalah Aswadan bin Hamrab Al-Ghafiqi dan Sudan bin Hamram. Malam itu, ketika Muhammad bin Abu Bakar bersama kedua temannya memanjat dinding belakang rumah Khalifah Utsman bin Affan. Saat Khalifah sedang membaca Al-Quran yang ditemani oleh istrinya bernama Nailah. Sesudah berhasil menyusup masuk ke kamar Khalifah, mereka segera menyergap Utsman bin Affan. Muhammad bin Abu Bakar memulai pertama dengan memegang janggut Khalifah sambil berkata, "Hai Nasal, Allah telah menghinamu." Utsman sempat membalas omongannya, "Saya bukan Nasal, tetapi saya hamba Allah, Amirul Mukminin." Muhammad bin Abu Bakar tetap saja merenggut janggut Utsman bin Affan sambil berkata, "Muawiyah tidak akan dapat menolong Anda. Begitu juga Abdullah bin Amir dan surat-suratmu itu." Utsman bin Affan pun berkata, "Lepaskanlah janggutku. Ayahmu pun tidak akan memperlakukan aku seperti yang kamu lakukan ini. Kalau ayahmu melihat perbuatanmu, ia pun tidak akan setuju." Muhammad bin Abu Bakar menjawab, "Saya tidak ingin menggenggam, janggutmu lebih keras lagi." Utsman menjawab dengan sabar dan tabah, "Atas perbuatanmu ini saya meminta pertolongan Allah dan kepadanya aku berlindung." Mendengar ucapan Utsman, hati Muhammad bin Abu Bakar terharu, cair, dan luluh. Tanpa disadari, tangan yang sedang memegang erat janggut memutih itu mengendor perlahan-lahan dan lepaslah. Tetapi malang, dua orang teman Muhammad yang turut masuk menyerbu tidak dapat menguasai hatinya masing-masing. Kemudian salah satu dari mereka mengangkat anak panah dan menghunjamkannya ke pangkal telinga Utsman sampai tembus ke tenggorokan, lalu menghantamnya dengan pedang. Utsman bermaksud hendak menangkis pedang itu dengan tangannya sampai tangannya putus. Begitu juga dengan istrinya Nailah, jarinya terputus ketika ia menelungkup kepada suaminya, hendak mengambil pedang itu dengan tangannya. Kemudian Utsman dihantam pada bagian rusuknya sehingga ia jatuh tersungkur. Seketika itu juga Utsman gugur. Nailah yang menyaksikan peristiwa itu berteriak dan menjerit-jerit histeris, bersamaan dengan melesatnya tiga orang pemuda itu lari melompat jendela. Nailah terus-menerus menjerit, "Amirul Mukminin terbunuh! Amirul Mukminin terbunuh!" Segera setelah mendengar berita tentang terbunuhnya Khalifah Utsman, Ali bin Abi Thalib masuk menuju ke kamar Utsman. Duka hatinya yang mendalam terpancar terang sekali. Peristiwa pembunuhan Utsman tersebut terjadi pada tanggal 18 bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah, yaitu waktu Khalifah Utsman genap berusia 82 tahun, setelah menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Ia dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah. Alasan munculnya kudeta terhadap pemerintahan Utsman bin Affan dijelaskan mengenai seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba yang menjadi sebab kudeta terjadi. Abdullah bin Saba berpura-pura masuk Islam dan pergi ke daerah Mesir untuk menyebarkan pemikiran dan propagandanya sendiri kepada masyarakat di sana. Ia mengatakan, "Bukankah Isa bin Maryam akan kembali ke dunia?" Jawab orang itu, "Ya." Ia berkata lagi, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik dari Isa. Apakah kamu mengingkari bahwa beliau akan kembali ke dunia sementara beliau lebih mulia daripada Isa bin Maryam?"
Kemudian ia berkata, beliau telah memberikan wasiatnya kepada Ali bin Abi Thalib. Muhammad Nabi terakhir dan Ali penerima wasiat yang terakhir. Lanjutnya, berarti Ali lebih berhak untuk menjabat sebagai khalifah daripada Utsman bin Affan, dan Utsman telah merampas hak yang bukan miliknya. Maka mulailah orang-orang mengingkari kepemimpinan Utsman bin Affan. Kisah sahabat Nabi yang ke-14 adalah kisah Said bin Zaid. Ia adalah salah satu sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy. Beliau bernama lengkap Said bin Zaid bin Umar bin Nufail al-Adawi al-Quraisy. Said dilahirkan pada 22 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ia memeluk Islam bersama dengan Fatimah, istrinya. Bahkan berhasil mengajak seorang laki-laki dari kaum Quraisy untuk masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab. Sebelum memeluk Islam, Said tidak pernah menyembah berhala, memakan bangkai, atau yang lainnya. Ia bertekad mencari agama yang benar hingga memeluk Islam. Ayahnya, Zaid, pun enggan untuk memeluk agama Nasrani saat menjelajah. Sebagai informasi, ia adalah seorang yang melakukan penjelajahan spiritual untuk mencari agama yang benar. Pada masa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Bahkan ayahnya Said pernah berkata pada seorang sahabat bahwa ia menitip salam pada Rasul jika ia belum sempat bertemu dengan Rasulullah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Said bin Zaid berkata pada Rasulullah, sesungguhnya ayahku Zaid seperti yang engkau lihat dan engkau dengar tentangnya, seandainya ia bertemu denganmu, tentunya ia akan beriman. Apakah aku boleh memohon ampun baginya? Rasulullah pun menjawab, ya, mohonkan ampunan baginya, sesungguhnya dia dibangkitkan sebagai satu umat. Tidak banyak yang mengisahkan tentang Said bin Zaid. Namun, yang perlu diketahui tentang sahabat Nabi satu ini, dia selalu setia dengan Rasulullah dan dikenal dengan doanya yang mustajab, selalu didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Said bin Zaid adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Doa-doa sahabat Nabi itu dikabulkan oleh Allah atas permintaan Rasulullah. Said merupakan salah satu sahabat Rasul yang tidak pernah absen dalam menemani Rasul untuk berperang melawan musuh, kecuali perang Badar. Sebab saat itu ia diutus oleh Rasulullah dalam misi pengintaian bersama Thalhah di Syam. Said tinggal di Dimashq, daerah terbesar antara beberapa daerah di dalam wilayah Bilad al-Syam, Syria, setelah menyelesaikan perang Yarmuk. Ada seorang wanita bernama Urwi bin Uwais pada masa awal dinasti Bani Umayyah. Saat itu terjadi banjir besar yang menghilangkan tanda batas kepemilikan tanah. Wanita ini menzalimi Said dengan mencuri bagian tanahnya, bahkan menuduhnya bahwa ia telah mengambil tanah milik wanita tersebut. Tuduhan tersebut disebarkannya pada masyarakat luas hingga terdengar sampai telinga gubernur Madinah Marwan bin Al-Hakam. Kemudian Marwan mengirim beberapa utusan untuk menyelesaikan sengketa tanah antara Said dan Urwi. Namun, hari-hari berikutnya, tuduhan yang dilayangkan Urwi bin Uwais semakin menyusahkan Said bin Zaid. Said yang sedari dulu hanya diam saja, kini mulai angkat bicara karena tidak tahan dengan tuduhan wanita tersebut. Said bin Zaid berkata, banyak orang telah menuduhku bahwa aku telah menzalimi Urwi binti Uwais. Bagaimana bisa aku menzaliminya? Sementara aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan semena-mena, maka pada hari kiamat ia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi. Kemudian Said pun berdoa kepada Allah, ya Allah, wanita tersebut telah menuduhku, aku menzaliminya. Maka jika ia telah berbohong atas tuduhannya tersebut, butakanlah matanya. Ceburkanlah ia di sumurnya yang ia sengketakan padaku, tampakkanlah kebenaranku sebagai cahaya bagi kaum muslimin bahwa aku tidak menzaliminya. Tidak berselang lama, ternyata doa Said bin Zaid terkabul. Kedua mata Urwi bin Uwais buta dan sumur menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Said pun bercerita, ia melihat wanita tersebut meraba-raba tembok karena buta dan berkata, aku terkena doa keburukan yang diucapkan oleh Said. Kemudian Urwi binti Uwais sedang berjalan di rumahnya. Ia berjalan melewati tepi sumur lalu terjatuh ke dalam sana. Seorang ulama besar, Imam Nawawi, mengomentari kisah ini. Ia menyebut Said bin Zaid memang memiliki mangqabah,
keutamaan berupa diterimanya doa. Kemudian ia menambahkan bahwa mendoakan keburukan itu dibolehkan jika ditujukan pada yang berbuat zalim dan menghina pemilik kemuliaan. Kisah singkat Said bin Zaid membuktikan besarnya kekuatan jalur langit atau berdoa. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang mulia, bahkan yang termulia di tengah umat ini. Jumlah mereka lebih dari 100 ribuan, tapi yang paling mulia di antara mereka ada 10 orang. Kita mengenal ke-10 orang ini dengan sebutan Al-Mubashiruna Bil Jannah, orang-orang yang diberitakan masuk surga. Di antara 10 orang itu tersebutlah nama Said bin Zaid radhiyallahu anhu. Said bin Zaid tak seterkenal Al-Mubashiruna Bil Jannah yang lain, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Tapi hal itu tidak mengurangi kemuliaannya. Kali ini kita akan menyimak catatan ringkas tentang biografi Said bin Zaid radhiyallahu anhu, agar kita lebih mengenal sahabat yang mulia ini. Said bin Zaid adalah seorang yang pertama-tama memeluk Islam. Ia memeluk Islam sebelum Nabi berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Aqram. Ia turut serta dalam semua peperangan Rasulullah. Bahkan ia turut ambil bagian juga dalam perang Yarmuk dan pengepungan Damaskus. Jaminan surga sejak masih tinggal di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 10 orang sahabatnya yang paling utama. Mereka semua dijamin surga sejak mereka hidup di dunia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah bin Ubaidillah di surga, Az-Zubair bin Al-Awwam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abil Waqqash di surga, Said bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Said bin Zaid wafat di daerah Aqiq pada tahun 50-an Hijriah. Kemudian jenazahnya dibawa ke Madinah. Saat wafat usianya 70-an tahun. Kisah sahabat Nabi yang ke-15. Abu Musa Al-Asy'ari merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki suara merdu. Rasulullah bahkan menyebut Abu Musa diberi Allah seruling keluarga Daud. Abu Musa Al-Asy'ari memiliki nama asli Abdullah bin Qais. Dia adalah sahabat Nabi yang berasal dari Yaman. Saat mendengar kabar kerasulan Muhammad, Abu Musa langsung bergegas menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, Abu Musa langsung menghadap Rasulullah dan memeluk Islam. Dia lalu kembali ke Yaman mengajarkan Islam. Saat Rasulullah menaklukkan Khaybar, Abu Musa kembali datang bersama 2 saudara kandungnya dan 50 orang kaumnya untuk ikut hijrah ke Madinah. Rasulullah menyebut rombongan ini dengan Al-Asy'ariyun. Sesungguhnya Al-Asy'ariyun itu, jika kehabisan bekal dalam perang atau hanya sedikit memiliki makanan, mereka mengumpulkan segala sesuatu yang mereka miliki dalam satu baju lalu secara merata. Mereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka, sabda Rasulullah. Dalam peperangan, Rasulullah juga menganggap Abu Musa seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan berani. Abu Musa punya andil besar dalam perjuangan umat Islam, terutama saat melawan Imperium Persia. Pimpinan prajurit kuda adalah Abu Musa, kata Rasulullah. Saat meninggalkan medan perang, Abu Musa menjadi seorang yang gemar bertobat. Dia memohon ampun dengan menangis kepada Allah. Setiap kali Abu Musa membaca Al-Quran, dia berhasil membuat menggugah hati setiap orang yang mendengarnya. Suara Abu Musa yang merdu juga membuat Rasulullah memujinya. Memiliki suara yang merdu seperti suara keluarga Daud. Sungguh, Abu Musa telah diberi satu dari seruling keluarga Daud, kata Rasulullah. Umar bin Khattab juga acap kali meminta Abu Musa untuk menyenandungkan ayat Al-Quran. Wahai Abu Musa, buatlah kami rindu kepada Tuhan kami, kata Umar. Semasa hidupnya Abu Musa Al-Asy'ari dikenal sebagai sahabat Nabi yang bersuara merdu, ahli fiqih dan memegang tanggung jawab dengan baik.
Untuk ukuran orang Kaukasia, Abu Musa adalah seorang laki-laki Arab yang pendek, badannya kurus dan janggutnya tidak lebat. Ia meninggalkan kampung halamannya, Yaman, karena mendengar tentang seorang Rasul yang mendakwahkan tauhid di kota Mekah. Setelah pindah ke kota suci itu, Abu Musa radhiyallahu anhu duduk di majelis Rasulullah. Ia mendengar kalam petunjuk dan ilmu keimanan. Beberapa waktu tinggal di Mekah, kemudian ia kembali ke Yaman untuk mendakwahi masyarakat kampung halamannya. Berlayar menuju Habasyah. Di Yaman, Abu Musa al-Asy'ari berhasil mendakwahi beberapa orang dari kaumnya. Abu Musa al-Asy'ari bercerita, "Saat di Yaman, kami mendengar Rasulullah keluar dari Mekah. Kami pun berhijrah untuk bertemu dengannya. Aku, 2 orang kakakku, Abu Burdah dan Abu Ruhm, beserta 50-an orang dari kaumku menaiki perahu. Kami berangkat menuju Habasyah. Di sana, kami berjumpa dengan Ja'far bin Abu Thalib dan sahabat-sahabatnya, radhiyallahu anhum. Ja'far mengatakan, sesungguhnya Rasulullah mengutus dan memerintah kami untuk tinggal di Habasyah. Tinggallah kalian bersama kami pun tinggal di sana bersamanya." Riwayat Imam Muslim. Tiba di Madinah, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Besok akan datang kepada kalian kaum yang hatinya lebih lembut dari kalian dalam menerima Islam." Hadis riwayat Ahmad. Keesokan harinya, datanglah kabilah Al-Asy'ari. Di antara mereka ada Abu Musa. Saat sekelompok orang dari kabilah ini tengah dekat kota Madinah, mereka bersyair, "Esok kita bertemu dengan para kekasih, Muhammad dan sahabat-sahabatnya." Setibanya di Madinah, mereka bersalam-salaman. Ada yang mengatakan, inilah pertama kalinya tradisi salam-salaman dilakukan saat pertama berjumpa. Inilah budaya Arab, tradisinya kabilah Al-Asy'ari. Mereka terbiasa bersalaman saat pertama berjumpa. Orang-orang Romawi yang mempengaruhi Eropa dan sebagian wilayah Asia tidak melakukan hal ini. Sedangkan Persia, mereka bersujud ketika bertemu rajanya. Tradisi salam-salaman ini pun dilanggengkan dalam syariat Islam. Kedatangan kabilah Al-Asy'ari berbarengan dengan kedatangan Ja'far dan peristiwa penaklukan benteng Khaybar. Nabi menjamu makan mereka. Jamuan itu dikenal dengan Tha'matu al-Asy'ariyin. Abu Musa mengatakan, kami bertemu Rasulullah bersamaan dengan penaklukan Khaybar. Beliau memberi kami ghanimah. Hal itu tidak beliau lakukan kepada siapapun yang tidak turut penaklukan Khaybar, kecuali orang-orang yang berlayar di kapal menuju Madinah bersama Ja'far dan sahabatnya. Mereka mendapat bagian juga seperti kami. Riwayat Al-Bukhari. Kedudukan Abu Musa al-Asy'ari. Melihat sambutan Rasulullah terhadap kabilah al-Asy'ari, terutama tokoh mereka, yakni Abu Musa, tahulah para sahabat kedudukannya di kalangan kaum mukminin. Secara pribadi, Abu Musa sendiri adalah seorang yang faqih, bijak, dan cerdas, sehingga memang selayaknya ia dihargai. Di masa berikutnya, Abu Musa menjadi ulama di kalangan para sahabat. Ia berfatwa dan memutuskan perkara. Rasulullah mengangkatnya sebagai pemimpin di sebagian wilayah Yaman, Zabid, dan Aden. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadikannya pemimpin di Bashrah, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mempercayakan wilayah Kufah padanya. Rasa cinta dan kasih Rasulullah kepada Abu Musa beliau tunjukkan saat mendoakannya ampunan dan masuk ke dalam surga. Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin Qais, Abu Musa. Masukkanlah ia pada hari kiamat di tempat yang terpuji. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Asy-Sya'bi mengatakan, hakimnya umat ini ada 4 orang. Amr bin Al-Ash, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa, dan Zaid bin Thabit. Maksudnya adalah orang-orang yang bijaksana keputusannya. Jika memutuskan suatu perkara, hasilnya bisa diterima, tepat dan benar. Asy-Sya'bi juga mengatakan, ahli fikih dari kalangan sahabat Nabi Muhammad ada 6 orang. Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Zaid, Abu Musa, dan Ubay bin Ka'ab. Abu Musa dan Al-Quran. Abu Musa radhiyallahu anhu adalah seorang ahlul Quran. Ia menghafal, memahami, dan mengamalkannya. Jika ia membaca Al-Quran, suaranya begitu syahdu dan meresap ke jiwa, seakan ruh di dalam badan beristirahat dengan tenang. Suatu malam, Rasulullah mendengar Abu Musa radhiyallahu anhu melantukan ayat suci Al-Quran.
beliau takjub dengan keindahannya. Rasulullah menggambarkan keindahan suara Abu Musa ketika membaca Al-Quran dengan sabdanya, "Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah diberi salah satu seruling keluarga Daud." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan seruling keluarga Daud? Apakah keluarga Daud memainkan alat musik seruling? Dan suara seruling itu seperti suara Abu Musa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna hadits ini. Daud alaihissalam diberi wahyu oleh Allah berupa Az-Zabur. Nabi Daud melakukan bacaannya. Beliau memiliki suara yang indah, sampai-sampai gunung-gunung dan burung-burung bertasbih bersamanya. Mereka berbaris menikmati indahnya bacaan beliau ketika membaca Az-Zabur. Inilah makna sabda beliau. Anda bisa bayangkan, gunung-gunung dan hewan menikmati keindahan suara Nabi Daud ketika membaca Az-Zabur. Kemudian Nabi menyebut bahwa Abu Musa mendapatkan sebagian dari keindahan suara itu. Masya Allah. Apabila Umar bin Al-Khattab bertemu dengan Abu Musa, maka ia meminta Abu Musa untuk melantunkan Al-Quran. Beliau berkata, "Buatlah kami rindu dengan Rabb kami, wahai Abu Musa." Inilah bacaan Al-Quran yang terbaik yang membuat seseorang bertambah rindu, cinta, dan takut kepada Allah, berilmu dan beramal. Abu Musa radhiyallahu anhu adalah figur teladan untuk orang berilmu yang hendak mengamalkan ilmunya. Ia banyak berpuasa. Suatu ketika ia mengatakan, semoga dahaga di hari yang terik ini menjadi pintu rayan untuk kita di hari kiamat. Dan Abu Musa wafat dalam keadaan berpuasa di hari yang panas. Membela Abu Musa. Banyak yang merendahkan kemampuan kepemimpinan Abu Musa karena peristiwa tahkim di zaman Ali bin Abu Thalib. Para orientalis menemukan momen yang tepat untuk memfitnah dan memojokkan sahabat-sahabat Nabi. Lewat peristiwa tersebut, dengan riwayat-riwayat palsu dan dusta, mereka berkata apapun tentang Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Abdullah bin Abbas, Amr bin Al-Ash, dan Abu Musa Al-Ash'ari. Sayangnya, ucapan mereka dikutip oleh sebagian kaum muslimin. Para sahabat Nabi difitnah memperebutkan dunia, kekuasaan, padahal mereka telah talak 3 dengan kehidupan dunia. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa kisah-kisah yang diriwayatkan oleh ulama ahli sejarah, semisal Ats-Tabari, Ibnu Al-Atsir, Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Al-Jauzi, itu palsu? Oleh karena itu, mereka meriwayatkan kejadian-kejadian sejarah bersama dengan nama-nama periwayatnya. Tujuannya agar pemirsa bisa menilai kualitas berita tersebut berdasarkan nama-nama periwayat. Cukup bagi kita berita-berita syahih dan masyhur tentang pengakuan kemampuan kepemimpinan Abu Musa Al-Ash'ari oleh Rasulullah, Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Setelah Rasulullah wafat, Abu Musa kembali ke Madinah. Sebelumnya, ia diamanati Rasulullah atas wilayah Yaman. Di zaman Umar bin Al-Khattab, Abu Musa diangkat menjadi gubernur Bashrah. Penduduk Bashrah yang terkenal pembangkang pun tidak memberontak kepada Abu Musa. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadikannya gubernur Kufah. Al-Aswad bin Yazid mengatakan, "Aku tidak pernah melihat dari kalangan sahabat Rasulullah yang lebih berilmu dari Ali dan Abu Musa." Setelah mengetahui ini, bagaimana mungkin kita menuduh seorang yang ditunjuk oleh Rasulullah, Umar, dan Utsman sebagai seorang yang lemah? Berkali-kali pemimpin yang luar biasa itu menunjuk Abu Musa sebagai wakil mereka. Bahkan Umar memberinya tugas khusus sebagai hakim. Umar mengakui keadilan dan kecerdasannya dalam memutuskan perkara. Wafatnya sang pembaca Al-Quran. Di masa tuanya, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu semakin giat beribadah. Sampai-sampai orang-orang menasihatinya agar kasihan terhadap dirinya sendiri. Diriwayatkan dari Shalih bin Musa Ats-Thulhi dari ayahnya, ia berkata, akhir usia sebelum wafat Abu Musa Al-Ash'ari, ia isi dengan bersungguh-sungguh beribadah. Orang-orang berkata padanya, sekiranya engkau menahan dan tidak memporsir dirimu. Abu Musa menjawab, sesungguhnya kuda pacu, jika mendekati garis lintasan akhir, ia akan mengeluarkan segala kemampuannya. Dan yang tersisa dari umurku lebih sedikit dari itu. Beberapa saat menjelang ajalnya, Abu Musa senantiasa membaca doa, Ya Allah, Engkaulah As-Salam dan darimu keselamatan. Alangkah indah kalimat-kalimat akhir yang diucapkan Abu Musa.
Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang tahun wafatnya, antara tahun 42 Hijriah hingga 52 Hijriah. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.